Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita atas kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Dan athar yang akan kita baca adalah athar ke-22 yang berjudul Al-Lisanu Amirul Badani. Lisan adalah pemimpin anggota badan. Penulis mengatakan, Qala al-Mubarak bin Fadalah an Yunus bin Ubaid. Al-Mubarak bin Fadalah, ia mengatakan dari Yunus bin Ubaid, La tajidu syai'an minal birri wahidan yatba'uhul birru kulluhu ghairal lisan. Engkau tidak akan mendapati sesuatu dari kebaikan wahidan yang satu, yatba'uhul birru kulluhu, yang diikuti oleh kebaikan seluruhnya, ghairal lisani, selain lisan. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, la tajidur rajula, karena sesungguhnya engkau, tajidur rajula, mendapati seseorang, yukthirus siyama, ia banyak melakukan puasa, wa yuftiru alal haram, kemudian dia berbuka dengan makanan yang haram, wa yaqumul lail, ia melakukan sholat malam, wa yashhadu zura bin nahar, tetapi dia memberikan kesaksian palsu di waktu siang. Wa dzakara asya'a nahwa hadza, dan kemudian beliau menyebutkan perbuatan-perbuatan yang lain yang seperti itu. Walakin la tajiduhu, tetapi engkau tidak akan mendapati seseorang, la yatakallamu illa bihaqqin, yang dia itu tidak berbicara kecuali dengan hak, wa yukhalifu dzalika amalahu abadan, kemudian keadaan itu menyelisihi kepada amalannya, kepada perbuatannya selama-lamanya. Athar ini dinukil dari kitab Hilyatul Aulia karya Al-Imam Abu Nuaim rahimahullah. Kemudian penulis mengatakan dalam komentarnya, ai maksudnya anna man waffaqahullahu jalla jalaluh, maksudnya adalah bahwasannya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, asana lisanahu, kemudian dia menjaga lisannya, kanat hadhihi siyanatu lil lisani sababan lisiyanatil jawarihi kulliha, maka penjagaan terhadap lisan ini akan menjadi sebab dia mampu untuk menjaga anggota-anggota tubuhnya seluruhnya. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza asbaha ibnu Adam, jika seorang anak Adam berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan, maka anggota-anggota tubuhnya semuanya itu akan memperingatkan, mewanti-wanti kepada lisan. Fatakul, maka anggota-anggota tubuhnya itu akan mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami sangat tergantung kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna, jika kamu istiqamah maka kami pun akan istiqamah. Wa in wajajta i'wajajna, dan jika kamu menyimpang, jika kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok atau menyimpang.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asar ini menunjukkan kepada betapa pentingnya lisan. Bahwa lisan itu adalah anggota tubuh manusia yang sangat menentukan baik dan buruknya anggota-anggota tubuh yang lain. Sehingga dalam perkataan ini, yaitu perkataan Yunus bin Ubaid, dikatakan tidak ada satu kebaikan yang bisa diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang lain, melainkan kebaikan lisan. Jika lisan seorang baik, maka perbuatan-perbuatan yang lainnya juga akan baik. Tapi jika lisan seorang itu buruk, lisannya suka berdusta, lisannya suka mengatakan kata-kata yang tidak benar, lisannya mengandung kata-kata yang kotor, celaan, hinaan, dan seterusnya, maka amalan-amalan dari anggota tubuhnya itu juga akan mengikuti kepadanya. Maka menjaga lisan adalah sebab terjaganya anggota-anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu, setelah hati, maka yang harus kita selalu perhatikan, harus kita jaga itu adalah lisan. Karena sekali lagi, itu sangat menentukan kepada baik dan buruknya anggota-anggota tubuh kita yang lainnya. Ini adalah maksud dari perkataan Yunus bin Ubaid. Dan ini sejalan dengan hadis yang disebutkan oleh penulis, bahwa di setiap waktu pagi, anggota-anggota tubuh seseorang itu akan mewanti-wanti kepada lisan. Lisan akan diwanti-wanti oleh anggota-anggota tubuh itu. Anggota-anggota tubuh itu akan mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Karena sesungguhnya kami, anggota-anggota tubuh ini, tergantung kepadamu. Jika kamu istiqomah, kami juga istiqomah. Jika kamu menyimpang atau bengkok, maka kami pun akan menyimpang atau bengkok. Kemudian pada asar berikutnya, yaitu asar ke-23, disebutkan asar berjudul Raja'ul Maghfirah lil Hujjaj, berharap ampunan untuk para jemaah haji. Qala Abdullah ibn Mubarak, berkata Abdullah ibn Mubarak, ji'tu ila Sufyan Ats-Tsauri asyiyata Arafah. Aku mendatangi Sufyan Ats-Tsauri pada waktu sore di hari Arafah. Wa huwa jathin ala rukbatayhi, dan dia sedang duduk di atas kedua lututnya atau sedang berlutut. Wa ainahu, dan kedua matanya tumhilani, itu mengeluarkan air mata. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Faltafata ilayya, kemudian Sufyan Ats-Tsauri melihat kepadaku. Faqal, kemudian ia mengatakan, masya'nuka, apa urusanmu? Mengapa engkau? Faqultu, kemudian aku mengatakan, man aswa'u hadzal jam'i halan. Siapakah orang yang paling buruk keadaannya dari semua orang ini, semua orang yang ada di Arafah ini? Qal, kemudian Sufyan mengatakan, alladzi yadhunnu annallaha azza wa jalla la yaghfiru lahum. Orang paling buruk yang ada di Arafah ini, dari kumpulan orang yang ada di Arafah ini, adalah orang yang menyangka bahwasannya Allah tidak mengampuni mereka, tidak mengampuni semua orang yang ada di Arafah. Rawahu Ibnu Abi Dunya,
fi husnil dhanni billah. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Husnil Dhanni Billah. Kemudian penulis mengomentari dengan doa ya yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma rabbana antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rabbana, Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Wala nadhunnu bika illa khaira. Dan kami tidak menyangka kepadamu kecuali dengan prasangka baik. Aghfir li hujjaji baitikal haram, maka ampunilah para jemaah haji yang berhaji ke rumahmu al-haram. Watajawaz anhum ya Rabbana. Hapuskanlah dosa-dosa mereka atau kesalahan-kesalahan mereka, wahai Rabb kami. Maqtarafuhu minadzunubi wal atham. Ampunilah dari mereka, wahai Rabb kami, apa-apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa dan kesalahan. Waraddahum ila autanihim, dan kembalikanlah mereka ke negeri-negeri mereka. Kayaumin waladathu ummahatuhum. Bagaimana pertama kali ibu-ibu mereka melahirkan mereka. Waqad fazu bis-safhi wal ghufran, dan dalam keadaan mereka telah meraih maaf dan ampunan. Ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah athar yang ke-23 yang mengandung harapan yang sangat besar bagi para jemaah haji untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang sedang berhaji itu memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu di Arafah, ketika mereka melaksanakan wukuf, maka ia adalah keadaan di mana para jamaah haji itu benar-benar memiliki peluang yang sangat besar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan rafath, dia tidak melakukan perbuatan fasik, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka kepada keadaan seperti hari ketika pertama kali mereka dilahirkan oleh ibunya, yaitu dalam keadaan bersih dari dosa. Itu saja yang bisa kita baca pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.